langkahnya di mana? Jadi Prapit ini ya kita luncurkan waktu Mas Roy dan Dr. Tifa itu ditangkap dan ditahan. Analisa dari Dr. Tifa dan tim pengacaranya memang ini sudah prosedural. Yang namanya pra-peradilan itu, saya tidak mau berpolemik seperti itu. Yang namanya pra-peradilan itu adalah hak. Hari ini Roy Suryo akan menjalani sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukannya terhadap sejumlah pihak, salah satunya Polda Metro Jaya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roy Suryo bersama tim hukumnya disebut-sebut tidak hanya mempermasalahkan penangkapan dan penahanan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya, tetapi juga tuntutan lainnya, salah satunya meminta status pencekalan terhadap dirinya dicabut. Belakangan, keputusan Roy Suryo mengajukan gugatan pra-peradilan dianggap sebuah kesalahan fatal yang dapat melemahkan perjuangannya di persidangan laporan Jokowi yang akan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Menanggapi pernyataan itu, kuasa hukum Roy Suryo yang dimotori Refli Harun tidak sependapat. Menurutnya, pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo merupakan bagian dari komitmennya mengenai penangkapan dan penahanan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya. Lantas, seperti apa persiapan Roy Suryo di sidang pra-peradilan yang digelar hari ini? Pra-peradilan terhadap penyidik Polda Metro Jaya yang dipermasalahkan itu adalah soal penangkapan, penggeledahan sebenarnya, penggeledahan, penangkapan dan penahanan. Dan sidangnya berlangsung kira-kira pukul 10 biasanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Jadi itu yang bisa saya update, dan mengenai persiapan tentu kita sudah persiapkan sebaik-baiknya. Berapa kali kita sudah meeting, dan kemudian juga pengenalan terhadap materi yang akan kita persoalkan di antara tim. Tetapi ya tentu pada sidang pertama kita berharap pihak termohon dan turut termohon bisa menghadiri persidangan sehingga persidangan tidak perlu ditunda begitu. Salah langkahnya di mana? Jadi Prapit ini ya kita luncurkan waktu Mas Roy dan Dr. Tifa itu ditangkap dan ditahan. Jadi sudah menjadi komitmen kalau mereka ditahan akan Prapit kan gitu, yang akan mempermasalahkan penggeledahan, penangkapan dan penahanan. Ternyata ketika kita sudah memajukan Prapit, ada perkembangan signifikan bahwa pada hari Senin itu Dr. Tifa dan Mas Roy tidak jadi ditahan kan begitu. Nah, pertanyaannya apakah Prapit masih relevan atau tidak? Toh kasus sudah dilimpahkan ke Kejaksaan, bahkan sekarang ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tapi sekali lagi ini penting untuk pembelajaran publik agar publik dapat menilai dan tahu bahwa menurut perspektif kami ada kesewenang-wenangan dalam hal penggeledahan, penangkapan dan penahanan Mas Roy. Begitu. Keputusan Dr. Tifa batal mengajukan gugatan pra-peradilan mengundang banyak tanya. Bahkan tidak sedikit yang menduga jika Dr. Tifa dan Roy Suryo pecah kongsi. Dugaan itu makin menguat setelah terungkap jika sidang atas laporan Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak dilakukan secara bersama Roy Suryo, melainkan terpisah dengan agenda sidang Dr. Tifa yang akan menjalani sidang terlebih dahulu pada 2 Juli 2026. Menanggapi tudingan retaknya koalisi Roy Suryo dan Dr. Tifa, Refli Harun dengan tegas membantahnya. Jika masih sejalan dengan Roy Suryo, lantas apa yang membuat Dr. Tifa memilih membatalkan gugatan pra-peradilan terhadap Polda Metro Jaya? Dan seperti apa reaksi Roy Suryo mendengar kabar tersebut? Ketika mereka kemudian mengetahui bahwa perkara mereka di-split ya, dipisah masing-masing, maka diputuskan untuk pendampingnya mereka masing-masing, karena harus konsentrasi kan. Tidak bisa kita di dua tempat. Kalau kita berkomunikasi boleh saja, tetapi yang jelas masing-masing kan mempersiapkan diri kan. Dalam sidang kan banyak hal yang harus kita persiapkan kan. Mulai dari permohonan, kemudian eksepsi kalau di sidang utama, kemudian
replik, ya kan? Jadi itu yang harus kita siapkan sehingga ya timnya nggak bisa digabung begitu saja karena masing-masing harus mempersiapkan diri sendiri dan kebetulan timnya juga banyak. Jadi tidak apa-apa dipisah. Yang paling penting adalah komitmennya kan tetap sama. Hanya memang dalam hal pra peradilan ini Dr. Tifa menganggap bahwa materi yang mereka ajukan sudah tidak relevan lagi dan biar efektif efisien mereka cabut. Tapi Mas Roy beda, berpendapat bahwa materinya memang tidak terkait langsung dengan materi pokok perkara sehingga tetap bisa dilanjutkan tanpa kemudian nanti punya konsekuensi langsung terhadap pokok perkara baik dikabulkan maupun ditolak. Tetapi penting untuk pembelajaran publik ke depan agar dalam melakukan proses penyidikan Polda Metro Jaya tidak sewenang-wenang, apalagi main tangkap, main tahan yang tidak sesuai dengan undang-undang. Begitu. Analisa dari Dr. Tifa dan tim pengacaranya memang ini sudah prosedural. Jadi mereka daripada melakukan rapid yang sia-sia, mending mereka fokuskan energi dan pikirannya pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya penanganan terhadap pokok perkara atau substansi perkara yang mereka hadapi. Iya, tentunya walaupun dalam satu kubu, tapi kan ada dua tim yang berbeda, dua tim pengacara berbeda kan. Roy Suryo tim pengacara sendiri, Dr. Tifa tim pengacara sendiri, sehingga mereka punya strategi masing-masing. Dan kita nggak bisa sebut juga mereka pecah kongsi, nggak bisa kita sebut pecah kongsi, cuma strateginya yang berbeda. Sementara itu, suara sumbang mengenai langkah Roy Suryo mengajukan pra-peradilan terus berdengung. Ada yang menyebut mengulur waktu, ada yang menuding panik lantaran agenda sidang atas laporan Jokowi sudah diumumkan. Tentu saja suara-suara itu datang dari kubu yang berseberangan, yang menganggap gugatan Roy Suryo gugatannya hanya permainan belaka untuk mengatur ritme dan tempo. Menanggapi tudingan negatif dari kubu Jokowi mengenai gugatan pra-peradilan yang diajukannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, apa kata Refli Harun selaku tim hukum Roy Suryo? Yang namanya pra-peradilan itu, saya tidak mau berpolemik seperti itu. Yang namanya pra-peradilan itu adalah hak. Karena dia hak, ya maka tidak boleh ada orang yang melarang untuk mengambilnya. Jadi, apakah itu strategi untuk menunda perkara? Saya katakan iya dan tidak. Karena kalau kita bicara tentang menunda-nunda perkara, Dr. Tifa dan Mas Roy kan tidak ditahan. Sehingga tujuan menunda-nunda perkara itu jadi tidak ada lagi. Kan biasanya gini, menunda-nunda perkara itu agar nanti dalam waktu sidang dimulai itu tersangkanya sudah harus dibebaskan demi hukum karena lamanya waktu penahanan di pengadilan misalnya itu sudah melewati. Karena itu kemudian harus dilepaskan demi hukum. Ini yang kemudian dianggap bahwa penahanan menjadi tidak efektif. Karena kan maksud penahanan itu adalah tentu ada alasannya, mungkin tidak kooperatif, apa-apa dan lain sebagainya. Nah, tetapi ketika kemudian itu dipraktikkan dan ternyata sebelum kasus selesai dia sudah harus bebas demi hukum, ya ngapain pakai penahanan segala begitu ya? Enggak, itu adalah haknya dia. Gitu. Strategi menunda juga ada juga, boleh-boleh aja kita beranggapan ini menunda. Tapi memang pra-peradilan itu adalah hak yang dimiliki oleh Roy Suryo terhadap proses yang dihadapi, proses hukum yang sedang dihadapi. Dengan dalih penangkapan dan penahanan yang bermasalah, Roy Suryo melayangkan gugatan pra-peradilan terhadap Polda Metro Jaya sebagai tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menanggapi gugatan Roy Suryo, ramai-ramai praktisi hukum memprediksi jika gugatan Roy Suryo akan dimentahkan alias ditolak. Menanggapi sikap pesimistis dari kalangan praktisi hukum, Deolipa Yumara mempunyai pendapat lain. Dikenal sebagai praktisi hukum senior dan psikologis, Deolipa menjelaskan kelaziman dan ketidaklaziman mengenai penangkapan dan penahanan yang dilakukan Polda Metro Jaya. Lalu, apa prediksi Deolipa Yumara mengenai gugatan pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo? Nah, kita nggak melihat itu ya, bahwasanya proses-proses penangkapan, penahanan, terus proses pemeriksaan kesehatan memang begitu lumrah adanya. Beberapa tersangka juga begitu juga.
selain Rosuryo maupun si Dr. Tifa juga ketika pemeriksaan kesehatan bisa di rumah sakit yang ada di Polda tuh, atau di rumah sakit di Kramat Jati kan, rumah sakit Erspori kan. Jadi itu lumrah saja, jadi nggak ada yang diistimewakan. Bahwasanya Rosuryo maupun Dr. Tifa tidak ditahan karena memang lazimnya perkara-perkara pencemaran nama baik itu tersangkanya memang tidak ditahan. Kalau mau contoh kasusnya, banyak kasus yang pencemaran nama baik tidak ditahan. Rasman ditahan. Kasus Rasman Nasution waktu sidang, waktu proses hukum tidak ditahan. Ketika putus penjara, putusan inkrah baru dia di penjara. Kasusnya Iklim Hakim waktu proses sidang tidak ditahan. Kasusnya Rocky Gerung waktu sidang tidak ditahan. Kasusnya Haris Asar waktu sidang juga tidak ditahan. Semuanya itu kasus-kasus pencemaran nama baik. Makanya lumrah dan lazim perkaranya Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak ditahan dalam menghadapi sidang. Kalau mereka kalah di Prabit ya selesai, mereka ngikutin pokok perkara, sidang pokok perkara Roy Suryo ya. Kemudian kalau yang penting kan mereka tidak ditahan. Jadi kalau diputus nanti di pengadilan tingkat pertama, pengadilan negeri, mereka diputus bersalah, ya mereka tetap banding, ya sudah tidak ditahan lagi. Kalau dibanding diputus bersalah juga, mereka kasasi tidak ditahan lagi. Kalau diputus di kasasi baru mereka diputus bersalah, nah itu inkrah namanya. Nah baru mereka hukumannya seperti apa? Apakah hukumannya ditahan apa tidak? Kalau hukumannya di penjara, harus mengikuti penjara, ya mereka harus mengikuti jalannya penjara kan begitu kan. Sama kayak Rasman yang sekarang, nah, dia diputus bersalah, di penjara, dihukum kan, ya, dia menjalani itu. Sekarang ini Rasman menjalani itu. Ya masing-masing punya strateginya. Jadi bagi Roy Suryo dan pengacaranya, langkah mereka melakukan prapit adalah yang terbaik. Bagi Dr. Tifa dan pengacaranya, langkah mereka tidak melakukan prapit itu langkah yang terbaik bagi masing-masing. Gitu. Kenapa? Karena masing-masing tentunya sudah punya strategi penanganan hukum tersendiri. Karena setiap baik Roy Suryo maupun setiap baik si Dr. Tifa punya tim pengacara sendiri yang mereka rapatnya rapat masing-masing kan, dengan keputusan juga keputusan yang masing-masing juga. Jadi kita anggap dua-duanya terbaik bagi mereka masing-masing. Di sisi lain, terlepas dari sidang gugatan pra-peradilan yang hari ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kubu Roy Suryo berharap sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas laporan Joko Widodo alias Jokowi. Roy Suryo berharap Jokowi hadir di persidangan dan memenuhi janjinya untuk memperlihatkan ijazahnya di hadapan publik. Lantas, apa sikap Roy Suryo mengenai pernyataan Jokowi dan tim hukumnya yang menurutnya sudah siap dan tak sabar hadir persidangan untuk menunjukkan ijazahnya yang asli? Dia wajib datang, ya kan? Dia wajib datang karena sebagai saksi korban, saksi pelapor atau pengadu, ya dia harus datang untuk mengatakan kenapa Anda mengadukan Mas Roy, mengadukan Dr. Tifa dan lain sebagainya. Jadi justru kalau Pak Jokowi tidak datang, ya kasus ini harus dihentikan karena ini kan adalah delik aduan absolut, tidak boleh diwakilkan ke orang lain. Jadi kalau Pak Jokowinya tidak hadir, ya berarti dia sendiri tidak merasa dicemarkan, tidak merasa difitnah atau direndahkan begitu. Bonatua adalah salah seorang saksi atau salah seorang ahli kita ya yang kita ajukan ke penyidik Polda Metro Jaya. Jadi tentu saja apa yang didapatkan Bonatua, yang diperolehnya itu akan berguna sepanjang temuan itu relevan dengan kasus Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa, begitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.